wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi fit taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin mengatakan Allah SWT. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita kembali bisa ngaji, masih di suasana bulan Syawal. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang kembali dan menjadi hamba yang menang dengan ibadah Ramadan kita. Bulan Syawal, sebagian mengartikan Syawal itu sebagai tangga. Ya, tangga maksudnya bulan peningkatan yang tadinya mungkin ibadahnya biasa saja jadi meningkat. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang beruntung itu kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Bacaan Qur'annya lebih banyak hari ini dibandingkan dengan kemarin. Sedekahnya lebih banyak hari ini dibandingkan dengan kemarin. Dan amal kebaikannya lebih banyak hari ini dibandingkan dengan kemarin. Jadi itu selalu membuat perbandingan. Dan perbandingan ini selalu dikaitkan dengan dirinya sendiri. Jadi kita ini diharapkan sibuk untuk membandingkan diri kita sendiri dengan diri kita di waktu yang lain. Bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, jadi kita yang sekarang dibandingkan dengan kita yang kemarin. Ya, dengan yang sebulan yang lalu, dengan setahun yang lalu, atau dengan Idul Fitri yang tahun yang lalu. Nah itu kita disibukkan untuk melihat diri kita. Jangan malah sibuk melihat orang lain, apalagi sibuk melihat aib orang lain. Kita hendaknya malah sibuk melihat aib-aib kita. Mencari-cari aib kita sendiri, dicari-cari untuk apa? Untuk ditaubati, kemudian diperbaiki. Nah ini tentu saja PR, ya pekerjaan rumah kita. Kalau sudah sibuk mencari kesalahan diri sendiri, kita tidak akan pernah sempat untuk mencari kesalahan orang lain. Maka ada satu istilah ya atau nasihat. Sebagian mengatakan itu perkataan Umar bin Khattab ya. Beruntunglah orang yang kesibukan meneliti dirinya sendiri itu menyibukkan dirinya dari melihat melihat aib orang lain. Ya, jadi sibuk melihat aib dirinya sendiri sehingga tidak sempat melihat aibnya orang lain. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan surat Al-Fat, tinggal beberapa ayat terakhir nih. Surat Al-Fat sampai ayat 20, kemarin 26 ya, sekarang ayat 27 ya. Masih ada 3 ayat. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fathan qariba. Huwallazi
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Laqad sungguh-sungguh sadaqallah, Allah membenarkan rasulahu kepada rasulnya atau utusannya, ru'ya akan mimpinya bilhaq dengan benar. Ya Allah membenarkan mimpinya, mimpi rasulnya gitu ya, dengan benar. La tadkhulunnal masjidal haram, sungguh kalian akan masuk ke dalam masjidil haram, insya Allah jika Allah menghendaki, aminin dalam keadaan aman. Muhallikina ru'usakum, muhallikin itu dalam keadaan bercukur plontos ya. Ru'usakum, kepala-kepala kalian. Jadi muhallikin itu cukur yang sampai ya plontos ya bersih gitu ya. Wa muqassirin la takhafun. Wa muqassirin, dan muqassirin itu cuma dipotong pendek. Ya cuma dipotong biasa pendek, itu bukan yang sampai plontos. La takhafun, kalian tidak merasa takut. Dimasuk dalam keadaan aman, tidak merasa takut. Fa'alima, maka dia Allah mengetahui malam ta'lamu, apa yang kalian tidak mengetahui. Faja'ala min duni dzalik, maka dia menjadikan min duni dzalik, dari selain itu, selain bisa masuk Masjidil Haram ya dalam keadaan aman, itu fathan qoriba, kemenangan yang dekat. Jadi ada bonus. Jadi dijanjikan nanti akan bisa masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman, tapi juga ada kemenangan yang dekat. Huwaladzi, dialah Allah zat yang arsala rasulahu, telah mengutus utusannya, telah mengutus rasulnya, bil huda, dengan petunjuk, ya, dengan Al-Quran ini, wa dinil haq, dengan din yang hak, yakni al-Islam. Liyuzhirahu, agar mengalahkannya, alat dini kullihi, atas segala agama semuanya. Dinul Islam ini mengalahkan segala din yang lain. Wa kafa billahi syahida, dan cukup bagi Allah syahida sebagai saksi. Ya, jadi ayat 27 ini menegaskan mimpi Rasul itu tidak salah. Ya, mimpi Rasul tidak salah. Bahwasanya beliau itu kan bermimpi. Dulu di awal surat Al-Fat kita sudah jelaskan, mimpinya Rasul itu akan masuk Masjidil Haram, ya, berhaji ke sana dalam keadaan aman. Ternyata ketika sudah berangkat dihalang-halangi oleh orang musyrik. Akhirnya hanya bisa umroh. Umroh pun ya tidak terlalu sempurna lah gitu ya. Dan akhirnya pulang. Ya. Dan di saat itu Umar bin Khattab itu sempat protes. Katanya mimpinya benar, katanya mimpi Rasul itu kita haji, mana buktinya dan sebagainya. Pokoknya agak nyangkal gitu ya. Tapi kemudian disangkal juga oleh sahabat Abu Bakar. Apakah beliau menjanjikan tahun ini? Ya, apakah beliau bermimpinya itu mengatakan bisa berhaji tahun ini? Tidak, ya sudah. Rasul tidak bilang tahun ini gitu ya. Nah, di perjanjian Hudaibiyah itu perjanjiannya adalah tidak boleh haji tahun itu, tapi ditunda tahun depan. Ya, perjanjian Hudaibiyah itu tertulis di sana tidak boleh haji tahun ini. Tapi kemudian ternyata diizinkan tahun depan dalam keadaan gencatan senjata. Jadi tidak boleh bawa ya peralatan perang, pedang, tombak dan sebagainya. Karena orang dulu itu kemana-mana bawa pedang. Bawa pedang itu satu hal yang biasa. Kalau sekarang kan bawa pedang kemana-mana mesti mengkhawatirkan. Ini siapa ini? Tahu polisi tangkap gitu ya. Bawa samurai misalnya gitu-gitu. Kalau dulu ya di semua negara, di semua negeri, ya itu orang bawa senjata. Kalau lihat film koboi itu kan bawa pistol kemana-mana. Ya, kalau orang Arab bawa pedang kemana-mana. Kalau orang Jepang bawa samurai katana itu ya, bawa pedang katana itu kemana-mana. Kalau cerita-cerita silat di Indonesia ini, wah bawa belati lah, bawa ini dan sebagainya. Jadi
senjata tajam itu tidak pernah lepas dari tubuh seseorang. Artinya menunjukkan apa? Hidupnya itu tidak aman. Ya, hidup itu tidak aman. Itu sebelum Islam. Ya, itu hidup itu tidak aman. Kemana-mana itu orang mesti bawa senjata. Sekarang, kalau ada orang kok bawa senjata, itu kalau nggak tentara, polisi, atau orang-orang yang memiliki izin khusus. Jadi bawa senjata itu harus punya izin. Itulah perubahan yang dibawa oleh Islam. Sebelum Islam tidak kayak gitu. Ya. Sebelum Islam tidak kayak gitu. Di mana-mana orang serba ketakutan. Ya entah itu di Jepang, di Cina, apalagi yang banyak kisah pendekar atau apa, yang namanya pedang, golok lah, apalah dan sebagainya, itu sesuatu yang harus nempel di tubuh laki-laki. Kalau enggak, ya kemana-mana dia nggak aman. Jadi rasa aman itu karena adanya senjata. Itu kehidupan sebelum Islam. Ya. Tapi setelah Islam, ya pelan-pelan berubah sampai sekarang ini di abad modern ini. Ya, orang nggak perlu lagi bawa senjata. Dan itu perubahan yang dibawa. Makanya orang Barat itu mengatakan Nabi Muhammad itu membawa perubahan besar. Ya, perubahan yang jadi efek terbesar yang dibawa manusia. Manusia yang membawa perubahan terbesar di muka bumi itu ya Nabi Muhammad itu nomor 1. Karena perubahannya total luar biasa. Nah, sehingga waktu itu ya yang namanya sahabat biasa bawa pedang apa itu kan ketika umroh yang bukan umroh haji yang kedua itu datang ke apa namanya itu umroh sebenarnya gitu ya tahun depannya itu aman dalam keadaan apa namanya tidak diganggu ya, tidak diganggu bisa melaksanakan umroh dengan aman. Nah pada waktu yang kedua itu para sahabat itu datang ke Makkah, namanya perjalanan dari Madinah itu kan capek. Ya. Kan perjalanannya tidak seperti sekarang ya. Sekarang pun naik pesawat juga capek gitu ya. Itu dulu naik apa namanya kendaraan onta, kuda, keledai, ya capek. Ya, sampai di Mekah itu Nabi berpesan pada para sahabat. Kalau tawaf jangan menunjukkan rasa lelah. Ya, karena orang-orang musyrik itu selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, kalau dilihat, wah ini muslimin loyo, nggak punya tenaga dan punya potensi untuk bisa dihabisi. Ya, mereka bukan tipe orang yang biasa memegang perjanjian. Ya. Jadi Nabi berpesan, kalian jangan menampakkan rasa lelah. Ya. Orang musyrik sudah berprasangka ini pasti mereka akan terkena demam Yasrib. Ya, demam Yasrib. Yasrib itu kota Madinah. Dulu namanya Yasrib. Dikatakan mereka pasti kalau ke sini loyo-loyo nggak punya tenaga kena demam Yasrib. Ya. Sehingga mereka berharap orang-orang yang datang tawaf ke Makkah itu dalam keadaan ya nggak ada tenaganya. Nah, tapi Nabi juga tahu ini orang musyrik mesti berprasangka yang ini muslim ini lemah ini. Ya, akhirnya dikasih pesan. Ya, jadi Ka'bah itu kan kotak ya, segi 4. Orang musyrik itu melihat dari satu sisi. Satu sisi saja, ya sisi sini. Sehingga kalau tawaf yang kelihatan tuh dari 3 sisi. Ya, kelihatan dari 3 sisi. Jadi kalau misalnya kita ini ilustrasi aja, ini kotak nih ya. Yang bisa kelihatan itu dari sini, sini sama sini. Yang sini kan nggak kelihatan. Ya sebelah sini ini kotak ya bukan kotak, ini kayak kubus gitu ya, Ka'bah. Nah musyrikin tuh lihat dari arah sini saja. Ya, sehingga Nabi berpesan di 3 putaran awal, sebelah sini, sini, kalian harus lari. Ini namanya rommel. Rommel itu lari-lari kecil. Nah nanti kalau yang bagian nggak kelihatan orang musyrik, nah kalian jalan aja nggak apa-apa orang nggak kelihatan gitu ya. Nah, jadi triknya gitu.
Makanya orang-orang musyrik tuh lihat, ini orang-orang muslim ini datang dari Yasin nggak ada lelahnya, mereka lincah-lincah semuanya. Iya, yang di sini lari-lari begitu nyampe yang ketutupan itu, gitu ya langsung jalan gitu ya. Ya karena semuanya dan Nabi tidak melarang bagi mereka yang mau lari empat-empatnya nggak melarang. Jadi empat sisi itu lari terus nggak melarang, silahkan gitu ya. Tapi khusus karena menjaga kesehatan, ya nanti di tafsir Ibnu Katsir silakan dibuka itu ada penjelasannya. Tapi untuk menjaga kesehatan ya sudah, kalau mau lari yang tiga ini aja, ya tiga yang bisa kelihatan oleh orang musyrik, yang bagian yang nggak kelihatan itu ya silakan. Karena kan banyak gitu, banyak. Kalau cuma satu kan ketahuan, kalau satu kan di apa namanya istilahnya dimeniti gitu lah. Ini larinya cepet. Begitu sini kok nggak muncul lah. Ini mesti jalan. Tapi karena banyak, ya, yang muncul kapan, ini siapa dan sebagainya kan nggak kelihatan. Pokoknya yang kelihatan itu semuanya lari. Ini semuanya lari. Sehingga, wah ini muslim ini nggak ada capeknya dari Madinah datang. Tawaf lari terus gitu ya. Ada sisi yang berjalan tidak kelihatan. Nah itu strategi. Artinya dalam hal seperti ini, muslim itu tidak boleh kelihatan lemah. Ya, tidak boleh kelihatan lemah. Di hadapan orang-orang musyrik. Jangan menampakkan kelemahan. Kalau perlu menampakkan kegagahan. Ya, menampakkan kegagahan, menampakkan kekuatan. Itu penting. Ya, karena seringkali, ya tadi itu, orang-orang musyrik itu mengambil kesempatan dalam kasus kita. Begitu lemah, wah ini pada teler semua. Nyerang gitu kan, sehingga diusahakan tampak gagah gitu ya. Maka di sini disebutkan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Jadi benar-benar diwujudkan oleh Allah mimpi Rasul. Dia bisa masuk ke Mekah ya dalam keadaan aman, bisa muhalikin dan juga mukosirin, tidak dalam keadaan takut. Nah, kemudian faja'ala min duni dzalika fathan qoriba. Ada kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat itu bahkan perjanjian apa namanya disebutkan, termasuk salah satunya itu kemenangan di Hudaibiyah yang kemarin juga kita sudah jelaskan, dan juga yang benar-benar menang benar itu Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah. Makanya surat ini kan disebut sebagai surat Al-Fath, kemenangan. Ya, sehingga yang namanya kemenangan itu tidak selalu menang perang. Kalah perang pun kadang-kadang itu juga merupakan kemenangan. Para ulama membahas dua peperangan besar di dalam sejarah Rasul, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Ya, kita tahu perang Badar itu kan menang, kalau perang Uhud kan kalah. Tapi ulama menyebutkan dua perang itu menang semua sebenarnya. Ya, cuma beda sisi pembahasan kemenangannya. Kalau kemenangan Badar itu memang benar-benar menang. Ya, menang dalam artian ya jumlah cuma 300 lawan 1000, kalah senjata kok menang, itu benar-benar kemenangan. Tapi perang Uhud itu menunjukkan kemenangan itu artinya adalah menang dalam artian syariat Rasul itulah sebenarnya yang memenangkan. Ya, ketika syariat perintah Allah dan Rasulnya itu ditinggal, maka disitulah kekalahan. Nah, maka ditampakkan, loh, kalian menang itu bukan masalah jumlah, bukan masalah senjata. Di Badar kelihatan. Karena menangnya itu menang, ya benar-benar perangnya menang. Dan mereka taat. Ya, suruh maju-maju. 300 nggak bawa senjata, lawan 1000 senjata lengkap, suruh maju-maju. Itu kemenangan syariat. Dua-duanya itu kemenangan syariat. Nah, ketika di Uhud dengan situasi yang tidak jauh beda, walaupun itu perlengkapannya perang dan sebagainya lebih lengkap dan sebagainya, tapi masalahnya adalah ingin ditunjukkan oleh Allah yang memenangkan itu bukan masalah senjata dan bukan masalah jumlah. Di Badar terbukti, di Uhud lebih terbukti. Ya, di Uhud itu lebih terbukti. Yakni ketika syariat atau perintah Nabi itu ditinggal, mereka kemudian keok. Jadi kekalahan di situ sebenarnya kemenangan. Ya, ini kemenangan ingin ditunjukkan
bahwasanya yang memenangkan mereka itu bukan masalah zohiriyahnya saja. Ya, mereka kalah ini kan karena melanggar perintah Nabi. Kalau nanti ada apa-apa, ya pasukan pemanah yang berada di posisi belakang. Jadi perang itu kan pasukan muslimin itu belakangnya itu gunung. Nah, di sini ada pasukan pemanah. Ya, pasukan pemanah. Ini pasukan muslimin. Depan sana itu orang-orang musyrik. Nabi itu tahu di belakang gunung itu punya potensi nanti akan ada serangan. Maka dipasanglah sekitar 50 pemanah. Ini 50 pemanah. Yang dipeseni jangan pergi dari situ. Apapun yang kalian lihat dari peperangan, jangan pergi dari situ sebelum diperintah Nabi. Ya. Nah, ketika peperangan berlangsung, ya orang musyrik itu kocar kacir, udah sebagian udah pada bagi-bagi ghanimah, ngambilin ghanimah apa gitu kan. Nah, pasukan pemanah ini goyah. Jadi wah, ini kan udah menang. Tapi yang satu menolak, ini belum menang. Nabi perintahkan, kita jangan meninggalkan pos sebelum diperintah oleh Nabi. Ini perintahnya jelas. Ini kan belum diperintah, tapi kan udah menang. Gitu kan. Lah kamu nggak ingat perintah Nabi? Perintah Nabi kan tadi. Sekarang kan beda. Zamannya beda, situasinya beda. Ya, waktunya beda. Turun semuanya, tinggal ya kurang dari 10. Sebagian menyebutkan 10. Ya, kurang dari 10 orang. Ternyata di belakang bukit tadi yang dijaga pemanah itu sudah ada pasukannya Khalid bin Walid. Ya, radhiyallahu anhu, waktu itu masih kafir gitu ya. Waktu itu masih kafir. Nah, Khalid bin Walid tahu, oh ini pemanahnya goyah ini gitu ya. Habis udah masuk nyerang. Kocar kacir, akhirnya pasukan muslimin itu diserang dari dua arah. Depan ya bangkit lagi, belakang mukul. Karena pasukan pemanahnya hancur. Ya. Jadi itu kemenangan sesungguhnya. Bahwasanya kalau meninggalkan pesan Nabi, ya tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Rasul, itu kekalahan. Tidak peduli zamannya. Karena banyak orang yang sekarang ini, Nabi berpesan, oh itu kan zaman dulu, sekarang kan modern. Ya. Perkataan Nabi itu dulu, tuh zaman dulu memang begitu. Pakai kerudung itu kan zaman dulu, sekarang ini nggak usah. Gitu ya. Itu orang-orang sekarang itu mengatakan Nabi itu ya cocoknya zaman dulu memang begitu. Sekarang ini kan beda zamannya. Ya sama seperti pemanah tadi itu. Nabi kan berpesan, gitu kan. Jangan tinggalkan pos. Ya sebelum nanti diperintahkan. Oh itu kan tadi. Ya sama. Ya orang-orang sekarang ini kan banyak meninggalkan perintah Nabi dengan alasan melihat situasi. Situasinya begini, tadi beda, situasinya beda. Sekarang kan udah menang, udah gitu. Wah, akhirnya kalah. Ya, jadi kalau kita ninggalkan pesan-pesan Nabi, perintah Nabi dengan alasan itu hanya cocok untuk zaman dulu dan sebagainya, ya itu muslimin juga akan kalah. Ya, kecuali perintah itu memang sudah dianulir oleh Nabi. Ini sudah enggak, ini boleh sekarang ini begini ya. Seperti kalau pemanah tadi, udah menang turun. Nah itu sudah ada instruksi. Kalau enggak ada, terus nafsiri sendiri, terus mengatakan perintah Nabi sudah tidak relevan dan lain sebagainya, ya itu bencana. Ya, bencana akhirnya umat ini akan mengalami kekalahan. Jadi Allah membenarkan Rasulnya, mimpinya jadi kenyataan, masuk Makkah dalam keadaan aman. Fa'alima malam ta'lamu faja'ala min dzalika fatham. Jadi ini di sini Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Ada hal-hal yang ketika kita berharap sesuatu terus meleset. Ya. Berharap sesuatu terus meleset. Kemudian kita menyangka lah katanya Allah menjanjikan ini kok enggak terwujud. Ya, itu perkataan kita. Sama seperti para sahabat tuh, lu katanya mimpi Nabi kita akan bisa haji, umroh begini, tapi kok malah suruh pulang.
Ya, padahal Allah menjanjikan mimpi Nabi itu mesti benar. Ternyata ya ada timingnya. Ya, ada timingnya. Dan wujud kemenangan itu seringkali tidak harus sesuai dengan bayangan kita. Ya, misalnya dijanjikan ya kepada orang-orang beriman. Orang beriman itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, orang beriman itu tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Tapi kok banyak orang-orang muslim ya hidupnya di dunia itu penuh rasa takut, kesana kemari, ya orang-orang Palestina ditindas, di ini penuh rasa takut dan lain sebagainya. Nah, kok seperti bertentangan? Ya, padahal katanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya karena kita melihat dengan ilmu yang ada pada diri kita yang terbatas. Ilmu Allah luas. Rasa takut di situ maksudnya apa? Apakah mereka yang mungkin malam hari diancam-ancam oleh orang Israel dan sebagainya benar-benar apa namanya ketakutan seperti bayangan kita takut apa? Enggak. Bisa jadi mereka itu malah segera berharap syahid. Ya karena keyakinan mereka itu luar biasa. Nggak ada rasa-rasa takut. Yang ada itu cuma kalau nggak menang ya bertemu Allah dalam keadaan diridhoi. Ya, kita nggak tahu isi hati orang. Cuma bayangan kita, wah ini mereka ketakutan, mereka ini itu dan sebagainya. Bagaimana para sahabat? Ya para sahabat dulu waktu perang Uhud juga ada yang mengalami ketika Nabi dipukul dari belakang tadi itu ya. Nabi itu dikabarkan wafat. Karena ada satu sahabat yang perawakannya itu mirip Nabi, terus terbunuh. Nah orang musyrik ini menyangka itu adalah Nabi. Terus diumumkan, saya telah membunuh Muhammad. Wah kabar itu kan kemudian nyebar kemana-mana. Muslimin dengar itu langsung down. Lah, Nabi meninggal. Ya sudah, langsung lokro, nggak ada tenaga, nggak ada ini. Itu tanggapan yang lainnya. Yang lainnya ada satu sahabat, Anas bin Nadir. Anas bin Nadir itu beda. Beliau lah, kalian ngapain? Wah Nabi udah wafat, ngapain juga kita perang apa? Nabi udah wafat. Loh kalian kalau sudah wafat kenapa kita nggak nyusul? Nah, itu malah semangat gitu ya. Ketika melihat Bukit Uhud, dia langsung maju. Saya mencium bau surga di sana. Ayo kalian nggak usah ini. Jadi dengar apa namanya pasukan Lukrop, dia malah semangat, tidak ada rasa takut, maju. Ya. Maju tidak ada gentar sama sekali karena bayangannya yang Nabi wafat ngapain ya? Udah nyusul aja, gitu kan? Di dua dunia ngapain? Ketemu Nabi aja di akhirat di surga. Sampai akhirnya mayatnya atau jenazahnya Anas bin Nadir itu tidak dikenali sama sekali karena memang ya namanya perang ya, dia maju dengan ngerangsek kayak gitu-gitu. Badannya itu tercacah-cacah sampai wajah itu nggak dikenali. Yang kenal itu saudara perempuannya. Ini Anas. Loh kok tahu? Jari kelingkingnya itu ada cacatnya, ada tanda sesuatu. Jadi tahu bukan dari wajah. Tahunya itu dari jari tangannya. Jarinya ada ini, oh ini Anas ini gitu. Wajahnya udah rusak. Tubuhnya udah rusak, enggak dikenali. Ya. Jadi yang namanya ketenangan, tidak ada rasa takut dan sebagainya itu masing-masing orang beda. Bagi penakut, nah, yang namanya di medan perang itu apa namanya sesuatu yang horor, ya, sesuatu yang horor bagi penakut. Tapi orang-orang beriman yang dipilih oleh Allah, yang kayak gitu-gitu itu kayak tadi itu kayak taman-taman surga. Makanya ada sebagian sahabat yang kemudian komentar gitu ya. Ketika membaca ayat walatulku biaidikum ilat tahlukah. Itu ada ayat bunyinya begitu. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dengan tangan kalian. Maksudnya janganlah menjatuhkan diri kalian dengan perbuatan kalian itu ilat tahlukah kepada kebinasaan. Nah, sebagian orang kan nyimpulin, oh itu dulu itu perang Badar itu orang tahu musuhnya banyak malah ngerangsek gitu kan. Itu kan misi bunuh diri ya. Itu ada yang nyebut kayak gitu. Itu tahlukah gitu ya, binasa. Maka sahabat yang lain bilang, bukan itu. Wah itu mah syahid gitu ya.
Tapi yang namanya tahlukah itu adalah ayat ini turun. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Itu adalah ketika para sahabat itu pulang dari fisabilillah. Ini habis perang. Ini habis perang. Pulang fisabilillah. Sampai rumah, mereka itu melihat, waduh, ladang terbengkalai, pohon kurma, kebunnya nggak terurus gitu ya, ngurusin ini apa yang tukang ya, kok bengkel tukangnya nggak terurus dan sebagainya. Udahlah, kita libur dulu, nggak usah fisabilillah, kita beresin ini dulu. Nah, ayat itu turun untuk itu. Jadi ayat itu turun menegur para sahabat, janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Apa maksud kebinasaan? Yakni kalian sibuk dunia dan tidak lagi mau kembali kepada fisabilillah. Jadi ayat itu kadang-kadang tafsirnya itu di luar pemikiran kita. Allah tuh maha tahu. Kenapa? Karena kalau sudah sibuk ngurusi ladang, sibuk ngurusi dagangan, sibuk ngurusi bengkel dan sebagainya, keinginan untuk fisabilillah itu sudah ya berat untuk berangkat lagi. Makanya Allah berpesan, jangan menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Ya itu diurus nggak apa-apa, tapi ketika dipanggil lagi fisabilillah siap. Ya. Sementara sahabat kan tahlukah itu tadi maju perang seperti Anas bin Nadir tadi itu maju gitu sampai kayak misi bunuh diri tadi itu. Akhirnya saya itu kata, oh ini binasa, bukan itu. Ya. Ternyata kebinasaan yang dimaksudkan itu malah justru pulang wisabilillah, lihat waduh kebun saya nggak terurus. Yang ngurusnya kayak gitu itu kebinasaan malah gitu ya. Nah ini pelajaran dari para sahabat gitu ya. Nah kembali, jadi Allah Maha Tahu itu seringkali ada kejadian-kejadian yang menurut kita ini harusnya begini begitu. Kan menurut kita, menurut Allah enggak. Ya, keberuntungan menurut Allah apa? Menurut kita keberuntungan itu kan, makanya Nabi itu sering bertanya, bangkrut itu apa? Oh bangkrut itu orang yang dagangannya ya hancur, banyak utang, bukan. Gitu ya. Akhirnya didefinisi ulang. Bangkrut itu orang yang amalnya banyak, membawa 2 gunung amal, tapi terus habis tuh gara-gara ada yang pernah ditolimi, ada yang pernah disakiti, ada yang pernah ya macam-macam, akhirnya dia habis amalnya, tapi yang nuntut masih banyak, akhirnya dikasih keburukan. Berangkat dengan 2 gunung kebaikan, berakhir dengan 2 gunung keburukan. Itu orang bangkrut. Jadi Nabi itu tidak pernah apa namanya membahas bangkrut, untung dan sebagainya, itu urusan dunia enggak. Selalu mengarahkan dari mal kepada amal. Ya, dari mal kepada amal, dari dunia kepada akhirat. Itu ilmu yang sesungguhnya. Maka ketika Allah mengatakan fa'alima malam ta'lamu, Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Semua urusan di dunia ini, kalau terkait sama agama itu pasti hak, pasti benar. Janji Allah itu pasti benar. Hanya masalahnya, kesimpulan janji Allah itu seringkali tidak sebagaimana bayangan kita. Karena ilmu kita itu selalu mengaitkan kemenangan, kejayaan, dan sebagainya itu dengan harta. Ya. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, itu apakah Nabi itu jadi ketika datang kemenangan ya, terus terbuka semuanya orang berbondong-bondong masuk Islam, apakah Nabi terus jadi raja? Terus kemudian punya mahkota, terus punya istana. Ya, hartanya banyak, bermegah-megah dengan itu. Enggak. Ya, Nabi seperti biasa saja. Jadi kemenangan yang dimaksud dalam ayat itu bukan lantas Nabi kemudian jadi raja, punya mahligai kekuasaan, mahkota yang wah apa dan sebagainya. Enggak. Sama sekali bukan itu. Di akhir misinya pun Nabi ya seperti sebagaimana awalnya. Bahkan lebih miskin daripada sebelum jadi Nabi. Ya, sebelum jadi Nabi kan saudagar kaya, orang istrinya juga kaya. Ya, gudang-gudang hartanya itu Nabi banyak. Ya, kaya raya Nabi itu. Ya. Jadi Nabi wafat itu dikatakan dapat kemenangan dan lain sebagainya. Itu tidak lebih kaya daripada sebelum jadi Nabi. Makanya kadang-kadang ilmu itu kita ketika membahas
kemenangan, kejayaan, kemegahan dan sebagainya, itu bayangan kita selalu terbatas pada ya rumah besar, mewah, harta melimpah. Tidak selalu itu. Ya, tidak selalu itu. Makanya dikembalikan ketenangan, kemegahan dan sebagainya itu selalu di dalam hati. Banyak orang yang mencari ketenangan hati itu di luar. Salah, hati itu di dalam. Ya, hati itu di dalam. Kadang-kadang untuk mencari ketenangan hati nggak perlu kemana-mana. Hanya perlu mensyukuri nikmat Allah. Hanya diam di rumah saja hati bisa tenang. Selama berhasil mensyukuri nikmat Allah. Tapi kan banyak orang-orang yang gagal dunianya itu malah pengen mencari penghiburan dari luar. Ya tidak akan dapat. Karena sebenarnya ketenangan itu adalah di dalam hati. Kemudian di ayat berikutnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Ya, agama Islam ini mengalahkan semua din. Ya, din itu aturan. Aturan-aturan yang selain Islam. Karena sebenarnya aturan-aturan yang dibawa oleh para nabi itu juga dinul Islam. Dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai Rasulullah SAW itu semuanya adalah dinul Islam. Nah, dinul Islam itu mengalahkan semua aturan. Ya, aturan-aturan yang dibikin oleh makhluk. Maka hujahnya kokoh. Islam itu dibantah kayak apapun nggak bisa. Yang mau ini katanya dibentur-benturkan dengan sains, nggak akan bisa. Ya, karena berasal dari zat yang menciptakan sains. Sehingga sains kok mau dibenturkan sama agama, nggak bisa. Seakan-akan awalnya seperti agama bertentangan dengan sains. Tapi pada waktu ilmu itu semakin maju, pada satu titik ternyata sains yang salah, dikoreksi. Agama nggak akan dikoreksi. Ya, agama nggak akan dikoreksi. Ketika orang mengatakan gunung-gunung itu jangan kalian kira diam, dia itu bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Ya, memang betul gunung itu bergerak. Yang kalian sangka diam itu ternyata bergerak. Ya, bergerak itu macam-macam. Ya, bergerak apakah mengikuti rotasi atau bergerak memang dataran kita itu bergerak. Ya, dataran kita itu kan bergerak terus. Yang selama berabad-abad tuh pulau itu berubah, ya gunung itu bergeser, gitu kan. Atau rotasi bumi itu sains selalu mendukung apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi karena sumbernya sama, agama dari Allah, ilmu pengetahuan yang IPA, biologi, fisika, kimia juga dari Allah, nggak mungkin bertentangan. Ya. Kalau tiba-tiba ini kok ayatnya begini, menurut biologi begini, ya biologinya belum nyampe. Ya, bukan masalah bertentangan, biologinya belum nyampe. Tapi ilmu yang mutakhir ya mutakhir, coba nanti 10 tahun lagi. Ya. Sudah banyak. Jadi semua ilmu di dalam sains ya, nanti boleh dilihat semua disiplin ilmu. Teori ekonomi, itu ada yang ekonomi 1, ekonomi 2. Tiap tahun tuh edisinya itu berubah, dikoreksi teori-teorinya. Ya. Kedokteran sama. Ya, kedokteran itu ada nggak usahlah yang yang penemuan ya. Tubuh manusia aja. Tubuh manusia itu ada buku yang namanya Atlas Anatomi. Ya, Atlas Anatomi. Kalau anak-anak kedokteran atau yang belajar medis itu selalu punya Atlas Anatomi. Atlas Anatomi itu isinya, ya tahu atlas ya, atlas itu kan peta. Kalau di anak-anak sekolah itu kan peta, ini Pulau Jawa, ini Jawa Tengah, Jawa Timur, oh ini Surakarta, ini dan lain sebagainya. Itu menyebut nama dan letaknya. Atlas manusia juga begitu. Oh ini telinga itu lekuan ini aja beda belokan beda nama. Gitu. Makanya orang kedokteran tuh hafalannya sampai pusing gitu ya. Jari-jari begini ini udah jempol itu apa namanya? Telunjuk ini jempol tuh pollux. Pollux ada berapa palang? Ada palang 1, palang 2 gitu ya. Bukan palang sepur gitu ya, bukan palang kereta api bukan. Ini palang itu ruas jari gitu ya. Ini beta ini nanti sendinya juga ada namanya, diapalin gitu ya. Nah,
Edisi ada atlas-atlas ya, macam-macam. Nanti ada Subota, ada Yokoji, ada yang tergantung siapa yang nyusun. Itu ada edisi satu. Edisi satu itu memuat, wah seakan-akan sudah lengkap, seakan-akan. Seakan-akan tubuh manusia ini kan nggak kemana-mana, ini aja, gitu kan. Edisi satu, wah ini. Tapi nanti ada edisi dua. Ternyata ada bagian yang tetap aja masih ada yang baru ditemu. Fungsinya apa-apa. Nanti ada edisi tiga, ada edisi empat. Yang bukunya itu makin tebel. Ya kayak Atlas Sobota. Tadinya satu jilid. Begitu yang edisi kesekian itu sudah 2 jilid. Karena yang satu jilid itu udah nggak muat. Karena adanya temuan-temuan. Padahal tubuh manusia ya ini aja. Nggak kemana-mana tubuh manusia ini. Ya ini aja. Tapi ternyata itu ilmu. Ilmu manusia itu selalu ada. Tambahan-tambahan, koreksi-koreksi, dan seterusnya. Ya. Nanti juga fisika. Ya, nanti ilmu penyakit dalam, buku penyakit dalam itu ada textbooknya tuh Harrison, atau apa Harrison 1, 2, 3 sampai jilid yang kesekian. Makanya kalau kita sering kan lihat perpustakaan orang-orang barat apa itu, bukunya banyak banget gitu ya. Itu sebenarnya kadang-kadang bukunya sama. Cuma ini edisi 1 sampai edisi 20. Yang edisi 1 itu mungkin jilid tahun 65. Nah, yang edisi 20 itu tahun 85. Karena tiap tahun keluar edisinya. Selalu ada koreksi. Ya. Fisika juga begitu. Banyak hukum-hukum fisika yang ditemukan sekarang ini yang dulu nggak ada. Ya, dulu orang ketika Newton menemukan hukum Newton, wah itu dianggap puncak ilmu pengetahuan. Tapi ternyata dibantah sama Einstein. Newton ini kan dia hanya hukum yang berlaku di bawah hukum cahaya, artinya masih dalam koridor sesuatu yang di dalam hukum cahaya. Begitu kecepatannya di luar di atas kecepatan cahaya, hukumnya nggak berlaku. Itu Einstein bantah gitu ya. Nah, nanti ada lagi yang bantah Einstein gitu. Temuan berikutnya Stephen Hawking bantah lagi, teorinya ini keliru, ini ada ini dan lain sebagainya. Nah, Al-Qur'an tidak diletakkan di situ. Makanya kalau ada pertentangan antara Al-Quran dengan sains, ya, yang harus dijaga, yang harus diakui kebenarannya Al-Quran, sains lah itu kan temuan kamu sekarang. Coba nanti 10 tahun lagi, coba kamu ngomong apa coba. Ya, nanti akan makin terbukti bahwasanya Al-Quran itu adalah benar. Karena fa'alima malam ta'lamu, Allah mengetahui apa yang kalian nggak tahu. Gitu. Jadi sama seperti misalnya kita kan sekedar contoh ya. UUD 45. Apakah UUD 45 ada aturan tentang misalnya gitu ya, tarif jual beli? Nggak ada. Ya, pembatasan tuslah misalnya. Kan kalau kita Lebaran itu kan suka ada kenaikan tarif tuslah gitu ya. Nggak ada. Tapi katanya kan semua aturan harus sesuai dengan UUD 45. Di Indonesia ini aturan tertinggi UUD 45, Pancasila dan UUD 45. Tapi kan tuslah nggak ada di UUD lah, yang nggak perlu diatur UUD. Ya, jadi ada hierarki peraturan, ada UUD, ada UU gitu ya. Ini undang-undang dasar, yang namanya dasar kan dia pokok-pokoknya. Kemudian ada undang-undang. Nah, undang-undang ini nanti ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada keputusan menteri, ada nanti keputusan masing-masing daerah, perda. Ya, ada nanti sampai aturan tata tertib di RW dan RT. Semua aturan ini ngerunut sampai ke UUD 45 nggak boleh bertentangan. Kan begitu. Jadi yang detail-detail itu tidak perlu. Ya Al-Quran katanya lengkap. Iya lengkap. Nggak ada yang lewat. Tapi ya masa ngatur tuslah gitu kan. Ya UUD 45 tanya tuslah ya nggak ada. Ya, tapi itu cukup. Itu cukup. Dan tidak ada perubahan. Ya Al-Quran tidak perlu perubahan, tidak perlu di ini amandemen apa enggak dari Allah. Dari Allah yang sudah di ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ya sudah selesai, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan.
Dan ayat itu ajaibnya adalah nikmat terbesar, ya, nikmat yang terbesar dan sempurna itu adalah ketika selesainya Al-Quran diturunkan. Nah, makanya disebut juga wa atmamtu alaikum nikmati. Bunyinya jelas. Dan aku tamatkan itu sempurnakan nikmatku. Artinya apa? Tidak, namanya sempurna itu tidak ada yang melebihi, ya, tidak ada yang lebih daripada itu sudah sempurna. Artinya apa? Nikmat dunia dan seisinya ini sempurnanya itu adalah ketika Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita. Tidak ada yang lebih sempurna dari itu, ya. Makanya kalau kita ngeluh tentang hidup, ya, saya kok belum ini ya, belum itu ya, dan sebagainya, dan semuanya ukurannya dunia, kembalikan bahwasanya nikmat yang sempurna itu adalah Al-Quran ini turun untuk menjadi pedoman hidup kita. Sehingga kita mengamalkan satu ayat, itulah kesempurnaan hidup. Itulah kesempurnaan nikmat. Ya, karena ketika ayat ini Al-Quran ini sudah sempurna turunnya itu Allah berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ketika Islam itu sudah diridai Allah sebagai agama, mengalahkan semua ajaran yang lainnya, maka disitulah disebut sebagai atmamtu alaikum nikmati. Jadi nikmat yang lain, kalau agama sudah beres ya, nikmat yang lain mau kaya mau miskin atau mau yang lain-lainnya itu nggak akan menambah kesempurnaan, ya, karena nikmat yang pokok itu sudah, ya, ini apa? Agama ini. Jadi Islam ini tidak lantas nikmatnya bertambah. Kenapa? Sekarang punya kekuasaan tambah sekian hektar, atau negara ini tambah luas, kekuasaannya, jajahannya tambah. Bukan itu. Ya, nikmat sempurna itu adalah ketika Al-Quran ini, ya, diridhoi oleh Allah SWT sebagai pedoman hidup kita dan bisa dijalani oleh kita. Itu sempurna sudah. Nah, sehingga kalau kita ingin mengejar nikmat yang sempurna, ya Al-Quran ini, nggak ada yang lain. Karena kalau yang lain yang dikejar, ya, itu seperti minum air laut. Habis minum bukannya tambah kenyang tapi tambah haus. Ya, harta itu begitu, kekuasaan itu begitu, dunia itu seperti minum air laut. Minum lagi, nggak akan ada kenyangnya. Yang adalah makin haus. Jadi wakafa bilai syahida, cukup bagi Allah sebagai saksi. Artinya apa? Allah itu sudah menyaksikan dari sejak penciptaan awal manusia sampai nanti hari kiamat, Allah tahu. Banyak aturan diterapkan manusia, nggak ada yang beres. Yes. Nanti kita bisa saksikan betapa nanti sampai akhir zaman pun Islam ini tidak akan bisa dibantah. Dan akhirnya walaupun orang membantah, tapi orang seringkali menjalani. Mereka nyerang Islam, tapi secara tidak sadar sebenarnya hari-hari mereka itu menjalani Islam. Banyak orang-orang Barat melecehkan Islam, nyerang dan sebagainya. Padahal ketika mereka berbisnis, tertib, ya, mereka nyusun undang-undang dan sebagainya, banyak nilai-nilai Islam yang mereka terapkan. Ya, ini kan nilai Islam, ini begini kesejahteraan ini dan sebagainya, gitu kan. Ketika dicari ayatnya, loh kok cocok sama Al-Quran dan sebagainya. Selama ini mereka nyerang, tapi hari-hari mereka itu diisi dengan Al-Quran. Ya, karena mereka tidak kenal Al-Quran. Ya, disangkanya ya Islam itu teroris, bikin kerusakan dan lain sebagainya. Padahal hari-hari mereka, nilai-nilai yang mereka jalani, ya orang-orang Barat, orang kafir itu seringkali mereka menjalani nilai-nilai Islam. Ya, walaupun ada juga orang kafir yang benar-benar menjalani nilai-nilai kekafiran, itu ya juga banyak. Baik, sampai di sini masih ada satu ayat lagi ya tentang sifat umat Rasulullah SAW sebagai penutup. Maka mungkin ada yang tanyakan, silahkan. Ya. Ya.
Iya. Jadi di dalam ayat ada istilah-istilah yang memang menurut kita karena kebiasaan kita saja ya, kebiasaan kita. Ya. Menurut kita itu seperti tidak meyakinkan. Ya. Seperti kata asa. Asa itu artinya itu boleh jadi. Ya, asallahu ayyukaffira anhum sayiat. Boleh jadi Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Gitu ya. Kata asa, sebagian ulama tafsir, kalau kata asa itu dikaitkan dengan Allah, itu artinya pasti. Ya. Walaupun makna arti sesungguhnya asa itu artinya boleh jadi. Tapi kalau untuk Allah, ketika Allah berfirman asa, ya, asallahu misalnya gitu ya, itu berarti Allah ya itu pasti. Untuk Allah itu asa itu bukan boleh jadi, kira-kira, kemungkinan enggak. Ya. Nah, insya Allah ya, itu bukan seperti kita kalau sedang janji. Ya. Bisa enggak? Bisa. Insya Allah itu ya bisa jadi, ya bisa jadi enggak. Tapi kalau dirembel-embel insya Allah itu kemungkinan besar enggak. Orang kalau berjanji kok pakai insya Allah itu kelihatannya jadi menolak secara halus itu menggunakan kata insya Allah. Gitu ya. Tapi kalau memastikan insya Allah, pasti saya datang gitu. Enggak pakai insya Allah gitu ya. Tapi kalau bisa datang, insya Allah gitu ya. Itu yang dijanjiin juga cuma insya Allah gitu ya. Karena kita terlalu meremehkan kata insya Allah. Jadi di sini kata insya Allah itu justru malah menguatkan. Ya semua terjadi karena kehendak Allah. Makanya di sini disebutkan la tadkhulunal masjidal haram insyaallah. Jadi masuknya ke dalam Masjidil Haram diberi keamanan, diberi apa namanya, kehilangan rasa takut itu karena kehendak Allah. Dan itu pasti. Karena di awal itu sudah disebutkan lakot, sungguh-sungguh. Sodakallah, Allah membenarkan. Membenarkan berarti apa? Mewujudkan. Mewujudkan apa? Mimpinya Rasul. Ya, sehingga kata insya Allah itu untuk menegaskan perwujudan mimpi itu karena dikehendaki oleh Allah. Jadi ya jangan sampai kita ngukur kata insya Allah dan sebagainya itu dengan ukuran kita yang memang seringkali menggunakan kata insya Allah itu apa ya, under expectation gitu, di bawah ekspektasi gitu ya. Ya. Jadi terlalu apa namanya istilahnya yang meletakkan insya Allahnya itu kurang benar. Ini kan Ustaz. Yang lain? Kalau tidak ada, demikian yang bisa kita bahas pagi hari ini. Yang benar dari Allah, ada salah dan sebagainya dari kebodohan diri saya. Kita akhiri sekian, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.